Dilansir dari portal Islam, Ketua Umum PKB Caimin minta polisi hentikan penggunaan Undang-Undang ITE. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mendesak pasal karet Undang-Undang ITE harus segera diubah dan polisi untuk sementara menghentikan penggunaan Undang-Undang ITE untuk menjerat rakyat. Bahaya Undang-Undang ITE nyata di depan mata, harus diubah atau sementara polisi menghentikan penggunaan Undang-Undang ITE, kata Caimin di akun Twitternya Jumat 19 Juli. Desakan Caimin ini dipicu oleh kasus seorang wartawan yang dijadikan tersangka oleh polisi dengan jerat Undang-Undang ITE lantaran menuliskan berita tentang warga miskin. Pernyataan Caimin ini sayangnya telat, padahal kasus pasal karet Undang-Undang ITE sudah banyak korban dan sudah jauh hari berkali-kali disuarakan kencang oleh oposisi, tetapi tidak digubris. Pemberitaan terkait kebijakan manajemen RSUD Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Anu Taloko yang menyita barang berharga milik pasien miskin saat berobat di rumah sakit itu berdampak ke ranah hukum adalah gencar Jarot, 39 tahun, wartawan sekaligus pemilik koran Indigo Online, dikenakan Undang-Undang ITE dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal inilah yang menjadi sorotan Caimin atau Muhaimin Iskandar ketum PKB itu. Padahal berita itu merupakan kontrol bagi manajemen RSUD Anu Taloko Parimu karena telah diduga sewenang-wenang terhadap pasien miskin, apalagi pasien tersebut telah meninggal dunia. Ini kekeliruan penyidik Polres Parimu yang menangani kasus ini, sebab berita itu nurani wartawan untuk mengkritisi kebijakan manajemen RSUD Anu Taloko Parimu itu. Masa pasien sudah meninggal masih dibebankan biaya, pasiennya miskin lagi. Ironisnya lagi, sertifikat tanah milik keluarga pasien yang disita sebagai jaminan, di mana kehadiran negara bagi warganya, tulis sejumlah pegiat pers di beberapa grup WA. Kronologi masalahnya berawal dari tanggal 3 Januari, koran Indigo Online melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Anu Taloko Parigi Dr. Nurlaila Harati terkait penahanan atau sita surat kepemilikan tanah pasien warga desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Parigi Motong, Sulawesi Tengah bernama Arfian Jaya almarhum. Penahanan atau sita surat kepemilikan tanah itu disebabkan keluarga Arfian Jaya tidak mampu membayar biaya rawat inap di RSUD Anu Taloko Parigi sebesar 3 juta lebih. Berita itu akhirnya memicu reaksi masyarakat Parigi Motong, bahkan berujung pada aksi massa mengecam kebijakan itu dan berakhir pada hearing. Namun pada Senin 4 Maret, wartawan koran Indigo Online bernama Gencar Jarot itu selaku penulis berita mendapatkan surat panggilan pihak polisi akibat laporan yang dilakukan bekas Direktur RSUD Anu Taloko Nurlaila Harati.